Baik teman-teman, tadi ini pertanyaan dari tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi temannya. Nah di sini tadi ada yang menjawab hukuman atau konsekuensi. Yang pertama ternyata jawabannya hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan itu disebut hukuman. Murid diminta push up juga itu adalah salah satu hukuman. Mengganti kertas tugas itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis itu konsekuensi juga. Terus yang selanjutnya itu murid disuruh mengenakan sepatu seharian itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan adalah konsekuensi, ya. Nah di sini dihukum oleh penghargaan. Wah, apakah itu? Nah kita lihat teman-temannya, dihukum oleh penghargaan itu maksudnya saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab. Adakah yang pernah berbuat seperti ini teman-teman? Misalkan misalkan si Rizky, nak, kalau kita lakukan ini, ku kasih ki sebentar kue atau ku kasih ki sebentar traktiran di baksan, misalkan seperti itu. Ada teman-teman yang sudah melakukan? Nah, di mana misalkan saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfihon. Nah yang pertama itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Terus kedua itu penghargaan menghukum. Ketiga itu penghargaan mengurangi kecepatan. Keempat, penghargaan tidak efektif. Kelima, penghargaan merusak hubungan. Keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi prinsip. Kalau kita di Sadik biasanya kita sebutnya apa ya teman-teman? Award di reward. Ya, reward. Nah, tapi kalau di Sadik seperti ini tidak kita temukan ya teman-teman, karena saya yakin teman-teman juga bagaimana kita dihukum oleh penghargaan itu kita sama sekali tidak melakukannya, tapi bagaimana kita memberikan reward kepada anak-anak yang memang sudah mencapai misalkan prestasi yang diinginkan. Nah, di sini ada materi selanjutnya itu mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 poin teman-temannya. Dan insya Allah ini nanti ada pertanyaannya untuk teman-teman juga. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga itu penguasaan. Dan keempat kebebasan. Dan yang kelima ini kesenangan. Masya Allah sekali teman-teman, kita bisa baca ini di bertahan hidup teman-temannya. Ini bertahan hidup adalah memang kebutuhan kita sebagai manusia. Kebutuhan fisiologis seperti kesehatan, menghindari rasa lapar, ya, menghindari dari hujan dan panas, itu adalah bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa diterima, bersosialisasi, diterima, dianggap, disayang dan menyayangi serta bagian dari kelompok. Terus yang ketiga ini penghargaan teman-teman, pengakuan, kemampuan diakui dan dihormati. Dan yang keempat kebebasan, membuat keputusan sendiri, menentukan arah sendiri dan tidak dipengaruhi orang lain. Terus yang kelima hal yang disenangi, ya, kesenangan yang kelima, bermain dan tertawa. Nah, di sini ada studi kasus teman-teman yang saya berikan, ada 4 studi kasus. Silakan teman-teman perhatikan dulu ini sebelum saya kasih pindah. Jadi ada berapa teman-teman? Yang pertama apa? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Nah, kita akan memasuki studi kasus teman-teman sesuai dari kebutuhan dasar manusia ini. Ya teman-teman ya, minta tolong diperhatikan. Ini ada sebuah kasus namanya anaknya si Dinda. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini ya pernyataannya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan
enggak seru jadinya. Nah, tadi teman-teman sudah melihat dan memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia ya, kecuali bertahan hidup di antara 4 pilihan ini. Yang pertama ada kebebasan cinta dan kasih sayang. Ada kebebasan, maaf teman-temannya ini terpisah, ada kebebasan. Yang kedua itu poinnya cinta dan kasih sayang. Ketiga kesenangan dan keempat penguasaan. Menurutnya teman-teman ini ya, minta tolong Ustazah Zakia coba dulu menurutnya Ustazah Zakia. Kebutuhan dasar manusia apa yang dibutuhkan Ustazah? Pilih salah satunya. Saya mau lihat. Dibutuhkan Dinda. Iya, ini dengan pernyataannya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung. Maksudnya ini kayak menyanyi-nyanyi mungkin pada saat proses pembelajaran. Menurutnya Ustazah Zakia, apakah dia membutuhkan kebebasan atau cinta dan kasih sayang, ataukah kesenangan atau penguasaan menurut tak? Nah dari penjelasannya tadi ada seperti ini Ustazah. Jadi boleh diperhatikan sebelum dijawab. Jadi penguasaan itu dia butuh pengakuan, butuh juga diakui, dihormati. Kalau kasih sayang itu butuh kayak merasa dianggap, disayang. Kalau kebebasan itu dia yang mau menentukan arahnya sendiri. Oke, menurut Ustazah Zakia apa? Menurut saya itu memiliki kebutuhan dasar manusia kesenangan. Kesenangan. Oke, sebentar saya jawab ya Ustazah. Kalau Bu Ita? Kesenangan. Terus kalau Bu Putri? Dia butuhnya kebutuhan dasar apa Bu Putri? Ibu guru itu Kebebasan, cinta dan kasih sayang. Oke. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya harus tenang, tidak ada suara kan nggak seru jadi. Kita perhatikan teman-temannya pertanyaannya. Nah kita perhatikan dia butuh apa? Tadi teman-teman ada yang bilang kesenangan, bermain, tertawa. Sebenarnya tidak salah sih. Tapi sebenarnya yang paling tepat di situ kebutuhan dasarnya dia membutuhkan kebebasan ya, dia yang menentukan arahnya sendiri. Jadi dia mau melakukan hal yang sesukanya. Seperti itu. Nah, terus yang kedua ini perhatikan pernyataan ini masih kasusnya Dinda. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Kasiannya. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Misalkan Kero punya jepit rambut tapi dia mau dipuji, tidak ada yang puji nak ya. Jadi harusnya seperti apa itu? Dia membutuhkan kebutuhan dasar apa kira-kira teman-teman? Penguasaan, cinta dan kasih sayang. Penguasaan, pengakuan. Nah, kita lihat ya kembali penjelasannya sedikit. Kalau masih ada yang bingung-bingung, nah dia butuh apa? Pengakuan, penguasaan. Dia butuh pengakuan. Kayak mau diakui bilang, iya puji Kak Duli Bu Guru punya Kak jepit rambut. Biasa ya, jujur ya teman-teman, kita biasa luput mungkin karena banyak kesibukan yang seharusnya ada salah satu di antara murid kita yang mungkin masih menyek-menyek mau dipuji ya. Itu suatu realitas sekali di kelas. Nah yang ketiga ini masih ada teman-teman ya. Ini si kasusnya si Dinda. Nah ini masih kasusnya Dinda. Pernyataan selanjutnya itu, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Wah, paling tepat apa kira-kira teman-teman? Kebutuhan dasarnya. Apakah kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan atau penguasaan? Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Cinta dan kasih sayang. Sebenarnya dekat-dekat memang penjelasannya cinta dan kasih sayang dalam penguasaan ya. Jadi di sini yang paling tepat itu adalah malah ibu guru nunjukin ke kelas. Mungkin ini niatnya si ibu gurunya baik Ji. Mungkin bila lihat juga punyanya Dinda, karena ini baik Ji. Mungkin si Dindanya ini apa? Insecure. Guru ingin Sebenarnya guru ingin menunjukkan sebagai kayak penguasaannya.
Cuma ini sih anggapannya Dinda dia kayak si Bu Guru Rani ini dia tidak menunjukkan penguasaannya, dia kayak seakan-akan mengejek. Jadi paling tepatnya di situ adalah penguasaan. Yang terakhir, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Betul sekali. Kebebasan. Jadi dia ingin bebas sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, alhamdulillah teman, kita sudah masuk ke materi kelima, yaitu keyakinan kelas. Ini sebenarnya yang kita terapkan sebenarnya di kelas-kelas sekarang. Biasanya kan peraturan kan biasa kita sebut peraturan kelas, tidak boleh bla bla bla. Tapi semoga teman-teman juga insya Allah bisa belajar dari sini, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Kalau peraturan lebih biasanya guru yang mengerjakan, bukan kita libatkan ke anak-anak. Kalau keyakinan kan kita ini libatkan ke anak-anak sebagai konsekuensinya juga. Terus mengapa kita memiliki peraturan? Ini ada 2 pertanyaan tentang pemantik teman-temannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Terus pernyataan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada yang bisa jawab teman-teman? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Untuk apa ini? Kira-kira untuk apa? Untuk keselamatan diri sendiri, Masya Allah. Betul. Terus yang kedua, Untuk kesehatan diri sendiri. oke. Jadi jawabannya mungkin teman-teman lihat sendiri ya. Kenapa tidak disuruh memakai helm itu? Karena untuk keselamatan. Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Itu mungkin untuk nilai kesehatan. Nah, disinilah nilai-nilai kebajikan untuk keselamatan dan nilai-nilai kesehatan itu namanya nilai-nilai kebajikan universal, teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa poin langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas, yaitu yang pertama mendiskusikan, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Biasanya kan ada bilang dilarang membuang sampah. Seharusnya seperti apa? Seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Yang poin ketiga, menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Ini contoh teman-teman ya. Mana yang merupakan keyakinan kelas? SD Alam Darul Istiqomah. Misalkan datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum belajar, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Sepakatan kelas itu sepertinya kayak kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid semangat belajar, terus kami murid peduli dengan teman-teman. Oke teman-teman, ini ada ya, kita mau lihat sedikit di tabelnya yang biasa kita lakukan ya kalau di kelas. Nah, ini ada tabel peraturan teman-teman. Kita jawab sama-sama ya. Peraturan nih, yang tabel pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah keyakinan kelasnya ketika kita ubah? Kira-kira bagaimana bunyinya Bu Ita? Coba kalau Bu Ita, saya minta dulu pendapatnya Bu Ita, poin pertama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Simpanlah buku pada tempatnya. Oke. Kalau Zakia, poin kedua, kita lihat sebentar. Dilarang mengganggu orang lain. Ini hal yang negatif kan peraturan. Kita mau ubah ke hal positif menjadi keyakinan kelas. Coba Zakia, dilarang mengganggu orang lain dalam kelas ini ya, keyakinan kelas. Yang lebih positif Ustazah apa? Saling menyayangi teman. Ya. Poin ketiga Bu Putri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu. Tepat waktu ya. Datanglah ke sekolah tepat waktu. Keempat, dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi antar sesama. Oke, boleh masuk. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba.